Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal TKA tahun 2025. Soal yang pertama ini, sebelum kita bahas soal yang pertama, kita ingat dulu materinya, yaitu mengenai operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama yaitu irisan. Irisan artinya elemen yang ada di kedua himpunan. Contohnya, misalnya anggota himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, irisan tadi artinya elemen yang ada di kedua himpunan. Kita lihat himpunan A dan himpunan B anggotanya yang sama yaitu 2 dan 4. Nah, anggota yang sama yaitu 2 dan 4. Maka bisa kita tulis A irisan B anggotanya yaitu 2 dan 4. Kita lanjut operasi yang kedua yaitu gabungan. Gabungan artinya semua elemen yang ada di salah satu atau kedua himpunan tanpa pengulangan. Contohnya, misalnya himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3, himpunan B yang anggotanya 2, 3, dan 4. Nah, di sini A gabung B anggotanya, misalnya di sini anggota himpunan A 1, kita tulis di sini 1. Himpunan B, A dan B ada yang sama anggotanya 2 dan 2. Maka kita tulis sekali aja sebagai gabungannya itu 2. Lalu 3, tulis sekali saja, dan 4. Maka A gabung B anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya komplemen himpunan. Artinya, komplemen himpunan A adalah himpunan semua elemen yang tidak ada di A tetapi ada di himpunan semesta. Contohnya, misalnya himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka eh, A komplemennya atau disimbolkan dengan A pangkat C ini. Nah, kita lihat himpunan semua elemen yang ada di A ada di A, tetapi tidak ada di himpunan semesta. Anggota himpunan A di sini ada 2, kita coret 2-nya di semestanya, ada 4, terus ada 6, ada 8, ada 10. Jadi elemen yang tidak ada di A tetapi ada di himpunan semesta itu bersisa 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka A komplemen itu anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Lanjut yang keempat yaitu selisih himpunan. Artinya selisih A dan B adalah himpunan semua elemen ada di A tetapi tidak ada di B. Contohnya ini notasinya A selisih B seperti ini. Misalnya ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B yang anggotanya 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka A selisih B sesuai definisinya tadi, dia ada di A, tetapi tidak ada di B. Ada di A, tetapi tidak ada di B. Contohnya yaitu 1 dan 2 ini ada di A, tapi tidak ada di B. Nah, sedangkan untuk 3, 4, dan 5 ini ada di B. Maka untuk A selisih B, anggotanya hanya 1 dan 2. Sedangkan B selisih A kebalikannya. Ada di B tetapi tidak ada di A. Nah, ada di B contohnya ini 6 dan 7. Ada di B.
tetapi tidak ada di A 6 dan 7. Maka B selisih A itu anggotanya 6 dan 7. Jadi A selisih B ini bisa kita simpulkan A selisih B tidak sama dengan B selisih A. Nah, untuk A selisih B dia ada di A, tidak ada di B. Sedangkan B selisih A ada di B, tidak ada di A. Nah, begitulah untuk operasi himpunan ada yang kita bahas sekarang ada 4, irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Kita lanjut mengerjakan soal yang pertama. Kita daftarkan anggotanya terlebih dahulu. Di sini ada himpunan A, yaitu X di mana X kurang dari 6, X anggota bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bilangan aslinya kurang dari 6, maka hanya sampai 5 saja. Selanjutnya, himpunan B, X di mana X bilangan genap, X anggota bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Nah, kita ambil yang genapnya saja dimulai dari 0. 0 itu masuk, 0 itu bilangan genap. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini nggak ada batasannya. Jadi, sampai dan seterusnya. Kita kasih aja simbol titik-titik. Himpunan C. Nah, himpunan C ini, X di mana X kurang dari atau sama dengan 10. X anggota bilangan prima. Bilangan prima 2, 3, 5, 7. Nah, dia batasnya sampai 10. Berarti yang primanya hanya 2, 3, 5, dan 7. Kita lanjut mencari A irisan B. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. A irisan B. A irisan B ada di A dan ada di B. Kita lihat anggotanya. Yang pertama itu 2 dan 4. Nah, ada 2 dan 4. Jadi A irisan B itu anggotanya 2 dan 4. Kita lanjut mencari A irisan B gabung C. Nah, jadi fokus ke A irisan B ini hasilnya gabung dengan C. Nah, kalau gabungan berarti duanya ada 2 buah, kita tulis sekali saja 2. Terus ada 3, ada 4, ada 5, ada 7. Nah, inilah anggota dari A irisan B gabung C. 2, 3, 4, 5, dan 7. 2, 3, 4, 5, dan 7. Jawabannya C. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua ini kita langsung saja mengerjakan. Diketahui 3 pangkat 2 per 3 kali 8 pangkat 3 per 2 per 2 pangkat 5 per 2 kali 9 pangkat 5 per 6. Nah, untuk menyelesaikan eksponen ini atau bilangan berpangkat, kita samakan basisnya terlebih dahulu. Yang pertama, kalau 3 ini sudah sederhana, tidak perlu kita perkecil lagi basisnya. Cukup ditulis 3 pangkat 2 per 3. Tulis lagi. Dikali 8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 berpangkat 3. Berpangkat lagi 3 per 2.
per. Nah, ini sudah sederhana. 2 pangkat 5 per 2 dikali 9 ini ubah menjadi 3 pangkat 2 berpangkat 5 per 6. Oke. 3 pangkat 2 per 3 dikali 2 berpangkat 3 dikali 3 per 2. Hasilnya 9 per 2. Per 2 pangkat 5 per 2. Kali 3 pangkat 2 pangkat lagi 5 per 6 itu hasilnya 10 per 6. Sama dengan. Nah, ini karena dia operasinya yang di pembilang kali dan penyebut juga kali, maka bisa kita kelompokkan basisnya yang 3 sama 3 dan 2 sama 2. Kalau seandainya di sini ada penyumblahan atau pengurangan, pokoknya salah satu atau keduanya, nah tidak bisa kita kelompokkan. Jadi karena ini kebetulan kali keduanya, bisa kita kelompokkan saja basisnya 3 pangkat 2 per 3 per, nah kita tulis lagi ini 3 pangkat 10 per 6. 10 per 6 itu bisa kita sederhanakan, kita bagi 2, berarti ini hasilnya 5 per 3. Nah, di sini pangkatnya 5 per 3. Kali 2 pangkat 9 per 2 per 2 pangkat 5 per 2 yang di sini. 5 per 2. Ini 9 per 2. Oke, sesuai dengan sifat eksponen, jika ada A pangkat M per A pangkat N, bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat M dikurang N. Nah, ini karena sama basisnya, dengan syarat basisnya sama, 3 pangkat 2 per 3 dikurang 5 per 3. Dikali 2 pangkat 9 per 2 dikurang 5 per 2. Oke, berarti 3 pangkat 2 per 3 dikurang 5 per 3 karena penyebutnya sudah sama, bisa kita langsung kurangi pembilangnya. 2 kurang 3 yaitu min 3 per 3. Kali 2 pangkat 9 per 2, 5 per 2 ini dikurang 5 per 2 itu hasilnya 4 per 2. Oke, 3 berpangkat negatif 3 bagi 3 hasilnya negatif 1 dikali 2 berpangkat 4 per 2 hasilnya 2. Nah, jadi jika dia pangkatnya negatif, kita jadikan pangkatnya positif terlebih dahulu menjadi 1 per 3 berpangkat 1 atau tulis aja sepertiga. Pangkatnya nggak usah ditulis karena pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Oke, 1 dikali 4, ini 4 per 3. Maka bentuk sederhananya dari bilangan berpangkat ini yaitu 4 per 3. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Di sini ada operasi biner. Nah, disimbolkan dengan ini. Didefinisikan sebagai A operasi biner B sama dengan A kurang B pangkat 2 ditambah 2 kali A kali B per A tambah B. Untuk setiap bilangan real tidak negatif A dan B. Nah, bilangan real tidak negatif itu em, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika A operasi binar 2 sama dengan 5, tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Oke, kita bikin dulu definisi operasi binarnya.
A operasi biner B sama dengan A dikurang B pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali B per A tambah B. Nah, ini definisinya. Sedangkan di sini diketahui A operasi biner 2. Artinya kita ganti B-nya dengan 2. Diketahui A operasi biner 2 sama dengan 5. Maka ini kita ganti B-nya dengan 2. Oke. A operasi biner 2 sama dengan A dikurang B-nya ganti 2 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B-nya ganti 2 per A-nya tetap ditambah B-nya 2. A operasi biner 2 tadi hasilnya 5, maka bisa kita tulis di sini 5 sama dengan A dikurang 2 kuadrat ini bisa kita gunakan rumus. Misalnya A dikurang B kuadrat sama dengan penjabarannya ini A kuadrat dikurang 2A kali B ditambah B kuadrat. Atau jika dia positif, A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Nah, ini kita gunakan rumus yang pertama. Artinya di sini B-nya ganti dengan 2. Nah, rumusnya A kuadrat. Tetap A kuadrat. Karena dia kurang, di sini kurang juga. 2 kali A kali B artinya 2 kali A kali 2, 4A. Ditambah 2 kuadrat. B kuadrat di sini sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4. Ditambah 2 kali A kali 2 itu hasilnya 4A. Per A tambah 2. 5 sama dengan, nah ini negatif 4A dengan 4A bisa kita kurangi. A kuadrat ditambah ini 4 per A tambah 2. Kita kali silang saja, 5 dikali A tambah 2 sama dengan A kuadrat tambah 4. Oke, 5 kali A, 5A. 5 kali 2, ini tambah 10. Sama dengan A kuadrat ditambah 4. Nah, boleh semuanya pindah ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Jadi kita pindahkan saja, ini kebetulan karena A kuadratnya di sebelah kanan, kita pindahkan saja semuanya di sebelah kanan. 0 sama dengan A kuadrat. Nah, ini pindah ruas 5A-nya menjadi negatif 5A. Tambah 4. 10-nya pindah ruas menjadi negatif 10. 0 sama dengan A kuadrat dikurang 5A dikurang 6. Nah, kalau nampak seperti ini persamaannya, artinya untuk mencari A kita faktorkan. Dikali hasilnya negatif 6, dijumlah hasilnya negatif 5, yaitu positif 1 dengan negatif 6. Nah, pembuat nolnya A tambah 1 sama dengan 0, A sama dengan negatif 1. Yang kedua, A dikurang 6 sama dengan 0, A sama dengan 6. Nah, sesuai dengan syaratnya, A dan B itu bilangan real tidak negatif. Nah, maka yang memenuhi di sini nilai A-nya yaitu 6. Oke. Jadi bisa kita tentukan pernyataan benar dan salah dari yang pertama dan kedua ini. A merupakan kelipatan dari 3. Karena A hasilnya 6, maka dia 6 ini kelipatan dari 3 benar.
A merupakan bilangan prima. Nah, hasil A-nya 6. 6 ini bukan bilangan prima, berarti pernyataannya salah. Untuk pernyataan yang ketiga, kita periksa terlebih dahulu. Nah, A operasi biner 0, hasilnya 6. A operasi biner 0 itu apakah hasilnya 6? Nah, kita coba gunakan definisi yang tadi. Oke, definisinya A kurang B, A operasi biner B maksudnya sama dengan A kurang B kuadrat ditambah 2AB per A tambah B. Nah, ini A operasi biner 0. A operasi biner 0. Nah, artinya B-nya kita ganti dengan 0 terlebih dahulu. A dikurang 0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 0 per A tambah 0. Sama dengan A kurang 0 A dikuadratkan hasilnya A kuadrat. Ditambah 2 kali A kali 0 hasilnya 0 per A tambah 0. A kuadrat tambah 0 itu A kuadrat per A tambah 0 A. Nah, maka hasilnya A. Karena A tadi itu hasilnya sama dengan 6, nah berarti ini A-nya sama dengan 6. Maka dapat kita simpulkan A operasi biner 0 itu hasilnya adalah 6. Nah, maka pernyataan yang ketiga ini juga benar. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global yang terjadi dengan fungsi linear berikut. Nah, fungsi linearnya yaitu Y sama dengan 0,02 X dikurang 39,9. Dengan X mewakili tahun, nah, X mewakili tahun, X mewakili tahun, dan Y, Y mewakili peningkatan suhu. Nah, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui Y sama dengan 0,02 X ditambah, ini dikurang 39,9. Nah, di sini di soal diketahui pada tahun berapakah? Pada tahun. Sedangkan yang mewakili tahun tadi adalah X. Nah, pada tahun berapakah? Artinya kita mencari nilai X-nya. Peningkatan suhu diperkirakan mencapai 0,7 derajat Celcius. Artinya di sini yang diketahui adalah Y sama dengan 0,7 derajat Celcius. Y-nya diketahui, kita mencari nilai X-nya. Nah, ganti di sini nilai Y-nya yaitu 0,7 sama dengan 0,02 X dikurang 39,9. Nah, ini kita pindah ruas yang negatif 39,9-nya menjadi plus 39,9 sama dengan 0,02 X. 0,7 ditambah 39,9 itu hasilnya 40,6. 40,6 sama dengan 0,02 X. Nah, maka X-nya 40,6 dibagi 0,02 sama dengan X. X-nya sama dengan 2030. Nah,
X sama dengan 2030. Artinya, peningkatan suhu diperkirakan mencapai 0,7 derajat Celcius itu pada tahun 2030. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut soal yang kelima. Tempat les pintarku memberikan potongan biaya kursus pada 50 pendaftar pertama. Sedangkan harga normal berlaku untuk pendaftar lainnya. Biaya kursus setelah mendapatkan potongan harga. Nah, ini fungsinya jika setelah mendapatkan potongan harga dihitung dengan fungsi Y sama dengan 0,9 X. X itu biaya kursus mula-mula. Nah, diketahui di sini X biaya kursus mula-mula. Dan Y biaya setelah potongan harga. Nah, Y biaya setelah potongan harga. Selain itu, bagi siswa yang berprestasi akan mendapat tambahan potongan harga yang besarnya disesuaikan dengan nilai lapor. Setelah mendapatkan tambahan potongan harga, maka biaya akhir kursus menjadi. Nah, GY sama dengan di sini ada dua kriteria. Yang pertama, jika nilai lapornya di atas 60, maka biaya kursusnya menjadi GY sama dengan 0,7Y dan menjadi 0,8Y jika nilai lapornya antara berada pada eh, rentang 85 sampai 90. Nah, dengan GY biaya akhir setelah tambahan diskon. Oke. Salah satu siswa bernama Vira, nah, merupakan pendaftar ke-50. Nah, dia pendaftar ke-50. Artinya, kalau dia pendaftar ke-50, dia mendapatkan potongan yang dihitung dengan fungsi Y sama dengan 0,9 X. Dan membayar biaya kursus sebesar, nah, dia membayar biaya kursus sebesar 180.000. Ini artinya biaya kursusnya itu setelah mendapatkan potongan. Nah, kita belum tahu lagi berapa sebenarnya biaya kursusnya itu yang mula-mula atau nilai X-nya. Nah, kita masukkan ke rumus fungsi Y sama dengan 0,9 X. Ini untuk Vira. Nah, ini yang diketahui adalah harga setelah potongannya 180.000. Sedangkan harga setelah potongan tadi dimisalkan dengan Y. Maka kita tulis di sini yang 180.000-nya. Nah, sama dengan 0,9 X. 180.000 dibagi 0,9 sama dengan X. Maka X-nya sama dengan 200.000. Artinya biaya kursus mula-mulanya, nah ini biaya kursus mula-mula. Kursus mula-mula. Nah, oke. Nah, sekarang berdasarkan yang Vira ini, kita sudah peroleh biaya kursus mula-mulanya. Bisa kita tentukan dari Andi, Budi, Cici, dan Dini ini, siapa siswa yang pasti dapat mengikuti kursus. Nah, kita coba bandingkan ini uang yang dimilikinya. Nah, sebenarnya kan dia nilai lapornya itu bisa dipotong lagi karena nilai lapornya masing-masing 90, 92, 89, 95 masuk ke dua kriteria ini. Bisa dipotong lagi. Tapi tanpa mencari pun bisa kita tentukan langsung apakah dia bisa mengikuti kursus atau tidak. Nah, biaya kan tadi 200.000 kan berdasarkan ini yang Vira tadi itu. Sedangkan uang yang dimiliki Andi 285. 285 itu udah lebih dari 200, maka dia otomatis bisa ikut kursus tanpa kita harus mencari untuk yang rapornya ini, potongannya. Nah, dengan uang yang dimilikinya 286 ini bisa juga karena lebih dari 200. Ini juga bisa dan juga bisa.
Tapi seandainya ingin mencari juga potongan harga untuk Andi, Budi, Cici, dan Dini setelah dia eh, dipotong dari nilai lapornya ini, misalnya untuk yang Andi, nah Andi itu nilainya 90. 90 itu masuk kriteria yang kedua ini. Nah, berarti di sini kita kalikan 0,8 dikali dengan dia harusnya 0,8 Y. Nah, dikali dengan 200.000. Kenapa 200.000? Karena kita kalikan dengan biaya kursi yang mula-mulanya, bukan uang yang dimilikinya. Nah, ini hasilnya 0,8 dikali 200.000 itu 160.000. Nah, jadi Andi itu hanya membayar 160.000, sedangkan uang yang dimilikinya itu 285, maka dia pasti ikut kursus. Lalu kita cari lagi yang Budi. Untuk Budi ini nilainya 92. 92 itu pada masuk kriteria yang pertama ini 0,7Y. Nah, 0,7 kita kalikan dengan 200.000 biaya kursus yang harus dibayarkan. 200.000. Nah, ini hasilnya 140.000. Sedangkan uang yang dimilikinya 286.000, maka dia sudah pasti ikut kursus. Nah, Cici ini sama dengan 89 itu nilainya masuk kriteria yang ini 0,8Y. 0,8Y juga 160.000, maka Cici juga uang yang dimilikinya 280 melebihi dari uang yang semestinya dia bayar. Nah, begitupun Dini sama dengan yang 0,7 ini. Nah, 0,7 hasilnya 140.000, maka dia juga pasti ikut kursus. Jadi sebenarnya tanpa mencari pun ini nilai-nilai yang 160, 140 ini berdasarkan kriteria rapornya itu dengan uang yang dimilikinya saja kita bandingkan dengan 200.000 ini sudah pasti dia ikut kursus. Apalagi kita bandingkan 285 dengan 160, 140. Sudah pasti dia ikut kursus. Oke, jadi jawabannya Andi, Budi, Cici, dan Dini. Yang D. Kita lanjut lagi soal yang keenam. Pada saat pertandingan sepak bola, pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok penduduk tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah sebanyak 400 lembar maksudnya. Kemudian di baris kedua sebanyak 550 lembar. Nah, kita bikin dulu barisannya. Barisan yang paling bawah itu ada 400 lembar. Terus yang kedua itu ada 550 lembar. Dan semakin bertambah pada barisan berikutnya dan seterusnya. Nah, berarti penambahannya dengan pola penambahan yang sama. Jika pola penambahan tersebut berlaku pada baris kursi ketujuh sampai pada baris kursi ketujuh, ini artinya barisan aritmatika karena dia selalu bertambah, bertambah, bertambah sama ini penambahan yang pertama ke kedua, kedua ketiga sama penambahannya. Nah, dari sini bisa kita cari suku pertamanya atau A, yaitu 400.000. Sedangkan suku keduanya ini U1, U2-nya sama dengan 550. Nah, bisa kita cari B-nya yaitu bedanya U2 dikurang U1 sama dengan 550 dikurang 400. Nah, berarti ini hasilnya yaitu 150. Oke, maka
Berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris kelima? Artinya kita mencari berapa nilai U5-nya. U5. U5-nya berapa? Nah, ini karena barisan aritmatika kita gunakan, ini kita mencari UN, suku kelima. Gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, UN berarti UN-nya 5 sama dengan A-nya tadi 400. Ditambah N-nya 5 dikurang 1 dikali bedanya 150. Hasilnya 400 ditambah 4 dikali 150. Sama dengan 400 ditambah 600. Nah, sama dengan 1000. Oke, jadi banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris kelima itu ada 1000 orang. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal yang ketujuh. Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg per desiliter. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi obat penurun kadar asam urat adalah yang pertama. Nah, pasien mulai merasa nyaman. Nah, saat ini merasa lebih nyaman, saat kadar asam uratnya di bawah atau kurang dari 7 mg per desiliter. Pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg per desiliter. Pada hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis? Jawabannya lebih dari satu yang benarnya. Nah, ini merupakan materi dari barisan geometri. Barisan geometri. Untuk barisan geometri itu, harusnya rumusnya kita gunakan UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, tapi untuk ini kita kerjakan secara bertahap saja. Oke, yang pertama, ini diketahui U1-nya atau A-nya. Ini kadar asam urat dalam darah yang mula-mulanya. Ini pada hari pertama 13 mg per desiliter. Kita tulis saja 13 di sini. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Nah, berarti rasio sama. Ini penurunannya 20%. Artinya, untuk hari kedua itu sisa berapa lagi kadar asam uratnya? Kadar asam uratnya berarti sisanya ini kita tulis dulu kalau penurunannya 20%. Nah, penurunannya 20%. Nah, artinya sisanya, jadi kita mencari sisanya. Nah, sisanya di hari eh, sisanya untuk hari selanjutnya itu tinggal lagi 80% atau 0,8. Nah, jadi kita cari secara bertahap. Ini hari pertamanya kita lanjut mencari hari yang kedua. Hari yang kedua artinya hari yang pertama 13 dikali dengan berapa sisanya lagi 80%. Berarti dikali dengan 0,8. Nah, hasilnya itu 10,4. Lalu kita cari lagi suku keduanya. Nah, suku ketiganya maksudnya. Suku ketiganya kita kalikan hasil dari suku kedua tadi yaitu 10,4. Nah, jangan yang 13 lagi dikalikan.
Suku kedua lagi, 10,4 dikali dengan 0,8. Sama dengan 8,32. Nah, 8,32. Nah, ini masih belum memenuhi kriteria di antara yang dua ini. Kita coba lanjut mencari suku yang keempat atau hari yang keempat. Kita kalikan hari yang ketiga itu 8,32 dikali 0,8. Nah, hasilnya 6,65. 6,65. Nah, 6,65 ini sudah memenuhi kriteria yang pertama, yaitu kurang dari 7. Artinya, ini dia kurang dari 7. Artinya, dia sudah nyaman. Dia sudah nyaman, tapi belum sembuh. Tapi belum sembuh. Oke, kita lanjut mencari hari yang kelima atau U5. U5 itu artinya hari yang keempat. 6,65 kita kali dengan 0,8. Hasilnya itu 5,32. Nah, 5,32 ini masih kurang dari 7. Tapi belum memenuhi kriteria yang kedua. Artinya dia nyaman. Dia masih nyaman. Tapi belum sembuh. Nah, nyaman tapi belum sembuh. Kita lanjut mencari hari yang keenam. Nah, hari yang keenam ini kita kalikan kadar yang hari kelima yaitu 5,32 dikali dengan 0,8. Hasilnya itu 4,32. Nah, nah ini sudah memenuhi kriteria yang kedua yaitu kurang dari 5. Artinya dia sudah sembuh. Nah, di sini dia sudah sembuh. Nah, tidak perlu kita cari lagi hari yang ketujuh. Karena yang dimintanya di sini, pada hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh. Nah, jadi ini dia memenuhi hari keempat dan kelima. Nyaman tapi belum sembuh. Jadi jawabannya hari yang keempat dan hari yang kelima. Oke, kita lanjut soal yang ke-8. Ini sistem tidak sama linear dua variabel. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tandai dulu. Misalnya ini garis yang pertama. Ini garis yang kedua. Oke. Garis yang pertama itu memotong sumbu Y di titik 0,2. Ini 2. Dan memotong sumbu X di titik min 4,0. Min 4,0. Nah, karena dia diketahui memotong berapa ini titik potongnya, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya, maka bisa kita gunakan rumus AX tambah BY sama dengan A kali B. Oke. Nah, A itu titik potong pada sumbu Y. Ini pada Y. Sedangkan B itu titik potong pada sumbu X atau pada X. Nah, jadi dia terbalik ya. Oke, nilai A-nya. Kalau pada garis yang pertama itu kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2. Dan B-nya sama dengan negatif 4. Kita masukkan ke rumus ini 2X negatif 4Y sama dengan 2 kali negatif 4 atau di sini A kali B hasilnya negatif 8. Oke, sebelum kita uji titik, bisa juga kita sederhanakan terlebih dahulu karena kalau kita lihat-lihat objektifnya ini yang sederhana hasilnya. Kita bagi semuanya dengan 2. X dikurang 2Y sama dengan negatif 8 bagi 2, negatif 4. Nah, kita lanjut uji titik lagi untuk menentukan pertidaksamaannya, apakah besar atau lebih kecil. Kita uji dengan sebuah titik, terserah. Pokoknya jangan pada garis ini. Nah, yang termudah itu titik 0,0. Di sini letaknya 0,0.
Oke, di sini titik 0,0-nya. Kita uji dengan 0,0. Artinya X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Nah, X-nya 0 berarti X ganti 0 dikurang 2 kali 0 sama dengan negatif 4. 0 dikurang 0, 0, titik-titik, negatif 4. Nah, hubungan 0 dengan negatif 4 itu lebih dari atau sama dengan. Karena garisnya lengkap, ini nggak putus-putus, maka pakai tanda. Nih, sama dengan. Kita lanjut lagi. Sehingga pertidaksamaannya ini diperoleh X dikurang 2Y. Nah, pertidaksamaannya X dikurang 2Y lebih dari atau sama dengan negatif 4. Nah, ini perlu kita cek juga. Kita uji tadi dengan 0,0, sedangkan untuk garis ini, kalau kita dari arsirnya ke bawah, gitu ya, kita arsir lagi ke bawah, sesuai arah arsirannya, ternyata kita arsir, nah masuk 0,0 ini, karena dia masuk 0,0-nya, maka tandanya tidak perlu kita ubah, tetap lebih besar ini. Nah, tetap besar. Sedangkan jika arsirnya ke atas, kita uji dengan 0,0 nanti, maka kita perlu tandanya kita ubah menjadi kecil dari. Ini pertidaksamaan yang pertama, kita lanjut mencari pertidaksamaan yang kedua. Oke, pertidaksamaan yang kedua ini bisa juga kita menggunakan rumus AX tambah BY. AX tambah BY sama dengan A dikali B. Nah, ini garis yang kedua ini memotong sumbu Y di titik 0,2. Artinya A-nya sama dengan 2. Dan B-nya sama dengan ini 2 juga nih. Oke. Kita substitusikan ini menjadi 2X ditambah 2Y sama dengan 2 kali 2, 4. Nah, bisa kita sederhanakan terlebih dahulu sebelum kita uji titik atau setelah kita uji titik kita sederhanakan juga boleh, bebas. Ini bagi 2, ini 2X bagi 2, ini X ditambah Y sama dengan 4 bagi 2, 2. Nah, kita lanjut uji dengan titik 0,0 lagi. Uji dengan titik 0,0. Nah, X-nya 0 ditambah Y-nya 0, titik-titik 2. Ini 0, titik-titik 2. Berarti 0-nya lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, kita coba juga ini lihat dulu apakah kita perlu mengubah tanda atau tidak. Nah, ini garisnya, garis yang kedua ini kita arsir lagi ke bawah sesuai arah arsirannya ke bawah garis. Masuk 0,0 maka tidak perlu kita ganti tandanya. Nah, sehingga pertidaksamaannya yaitu X dikurang 2Y besar dari atau sama dengan mohon maaf. Pertidaksamaannya itu X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 2. Oke. Bisa kita satukan pertidaksamaannya menjadi sistem pertidaksamaan X dikurang 2Y lebih dari atau sama dengan negatif 4. X ditambah Y kurang dari 2. Nah, jadi tidak hanya dua ini saja, kita lihat terlebih dahulu untuk garis yang lainnya. Nah, di sini dia tidak ada melenceng ke bawah ini arsirannya, atau artinya dibatasi oleh garis ini. Nah, artinya nilai Y-nya, nah ini arsirannya berarti ke atas. Nah, sebenarnya. Jadi kalau ke atas seperti ini, nilai Y-nya besar dari atau sama dengan 0. Sedangkan untuk garis ini, pembatasnya yang ini,
X besar dari atau sama dengan 0 ini tidak berlaku karena arsirannya ada yang melenceng ke kuadran 2 ini. Berarti dia hanya memenuhi Y besar sama 0, sedangkan X besar sama 0 tidak. Maka sistem pertidaksamaannya ini. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Nah, di sini mohon maaf ada kesalahan untuk jumlah bunganya per masing-masing buket. Nah, ini bunganya salah. Saya coba ulang lagi membuatnya. Yang pertama, di buket yang A ini sebenarnya terdiri dari eh, dua mawar. Nah, ini kan simbol bunganya mawar. eh, Jenis bunganya ini ada, ini mawar, ini lili, ini anyelir seperti ini. Tapi untuk jumlah-jumlahnya yang di sini ada kesalahan. Jadi kita ulang kembali. Sebenarnya dia ada dua mawar, terus tiga lili, tiga lili, eh, dan satu anyelir, satu anyelir. Nah, sedangkan buket yang kedua ini terdiri dari satu mawar, terus dua lili, dan dua anyelir. Dua anyelir. Jadi gambarnya salah. Terus yang ketiga ini, buket yang ketiga sebenarnya dia terdiri dari tiga mawar, terus satu lili, dan satu anyelir. Nah, itu yang lebih tepatnya. Jadi, Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang menyusun berbagai jenis buket. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Adapun tiga jenis buket yang biasa ia siapkan dengan komposisi tiga bunga beserta harga per buketnya diberikan pada gambar berikut. Nah, ini dia komposisinya sebenarnya. Ini harganya sudah sesuai 85.000, 70.000, dan 75.000. Nah, bila seorang pembeli ingin membeli buket tipe C, namun ingin menambah dua tangkai lili dan tiga tangkai anyelir dengan harga satuan, maka total harga yang harus dia bayar adalah. Jadi kita perlu menentukan terlebih dahulu sebenarnya berapa harga satu mawar. Nah, berapa harga satu mawar? Berapa harga satu lili? Dah, berapa harga satu anyelir? Nah, ini kita harus tahu terlebih dahulu. Barulah bisa kita jawab pertanyaan ini. Oke, yang pertama langkahnya kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan mawar itu X, lalu lili itu Y, terus anyelir itu Z. Anyelir sama dengan Z. Oke. Nah, persamaannya ini dua mawar, tiga lili, satu anyelir itu menjadi 2X ditambah Y, maksudnya ditambah 3Y, ditambah 3Y, ditambah Z sama dengan 85.000. Oke. Lalu buket kedua ini satu mawar X ditambah dua lili, 2Y ditambah dua anyelir itu 2Z sama dengan 70.000. Oke. Sedangkan buket tipe C itu 3X ditambah
Y ditambah Z sama dengan 75.000. Oke. Nah, ini kita tandai terlebih dahulu. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Nah, kita bisa memilih mengeliminasi apakah itu persamaan 1 dan 2, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3. Nah, bisa kita pilih. Nah, sekarang yang kita pilih itu persamaan 1 dan 2 dan persamaan 2 dan 3. Ini bisa kita mengeliminasi apakah X, Y, atau Z. Di sini saya pilih eliminasi X. Yang pertama, persamaan 1 dan 2. Oke, persamaan satunya 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 85.000. Lanjut, persamaan kedua yaitu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 70.000. Nah, karena kita mau mengeliminasi nilai X dan koefisien X itu harus sama, ini masih berbeda 2 dengan 1, maka kita samakan terlebih dahulu dengan cara mengali. Ini 2 dengan 1 kita balik, 1 di sini 2. Persamaan pertama ini kita kali 1 semuanya sama saja, yaitu 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 85.000. Sedangkan persamaan yang kedua kita kali 2 semuanya, X kali 2, 2X, ditambah 2Y kali 2, 4Y, ditambah 2Z kali 2, 4Z. Sama dengan 140.000. Nah, ini biar X-nya 0 kita kurang. 3Y dikurang 4Y hasilnya negatif Y. Z dikurang 4Z hasilnya negatif 3Z. Sama dengan 85.000 dikurang 140.000 hasilnya negatif 55.000. Nah, ini misalnya kita tandai persamaan yang keempat. Kita lanjut eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan yang kedua yaitu X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 70.000. Oke. Persamaan yang ketiga yaitu 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 75.000. Oke. Jadi ini mau kita eliminasi yang X-nya, kita samakan dulu koefisiennya. Ini kita kali 3 dikali 1, kita balik. Kali 3 semuanya hasilnya X kali 3, 3X ditambah 2Y kali 3, 6Y ditambah 2Z kali 3, 6Z sama dengan 70 kali 3, 210.000. Oke. Sedangkan persamaan yang ketiga ini kita kali 1 semuanya sama saja, yaitu 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 75.000. Oke, kita eliminasi, jadi kita kurang biar hilang. X-nya 6Y dikurang Y hasilnya 5Y. 6Z dikurang Z hasilnya positif 5Z. Sama dengan 210.000 itu kita kurangi dengan 75.000 hasilnya 135.000. 135.000. Oke. Nah, ini ternyata bisa kita sederhanakan 5Y tambah 5Z sama dengan 135.000 itu kita sederhanakan saja. Semuanya bisa kita bagi 5. Sama-sama bagi 5. 5Y bagi 5 itu Y, ditambah 5Z bagi 5 itu Z. 135.000 dibagi 5 itu hasilnya 27.000.
Oke. Jadi inilah persamaan yang kelima. Lalu kita eliminasi lagi persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima. Persamaan keempat itu negatif Y dikurang 3Z sama dengan negatif 55.000. Sedangkan persamaan yang kelima yaitu Y ditambah Z sama dengan 27.000. Nah, ini kita eliminasi saja yang Y karena dia koefisiennya sudah sama. Nah, biar nol hasilnya kita tambah negatif 3Z ditambah Z hasilnya negatif 2Z. Negatif 55.000 ditambah 27 hasilnya negatif 28.000. Nah, maka Z hasilnya negatif 8.000 dibagi negatif 2 hasilnya 14.000. Oke, itulah nilai Z-nya. Dapat nilai Z-nya bisa kita cari dari persamaan 4 dan 5 ini. Kita substitusikan nilai Z-nya. Kita pilih antara persamaan 4 dan 5. Kita pilih saja persamaan 5. Y ditambah Z sama dengan 27.000. Nah, Y ditambah Z-nya itu diketahui 14.000 sama dengan 27.000. Y sama dengan 27.000 dikurang 14.000 hasilnya 13.000. Kita sudah memperoleh dua nilai yaitu nilai Y dan nilai Z. Maka untuk mencari X kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2 atau 3. Kita pilih saja ke persamaan yang ketiga. Nah, misalnya di sini persamaan yang ketiga yaitu 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 75.000. Nah, 3X ditambah Y-nya kita tulis lagi yaitu 13.000 ditambah Z-nya 14.000 sama dengan 75.000. Oke. 3X ditambah 27.000 sama dengan 75.000. 3X sama dengan 75.000 dikurang 27.000 hasilnya 48.000. Maka X-nya yaitu 48.000 dibagi 3 itu hasilnya 16.000. Nah, maka kita sudah memperoleh berapa harga dari mawarnya. Ini X-nya tadi kita misalkan dengan mawar, maka harga mawarnya 16.000. Y itu tadi lili. Nah, harga lilinya 13.000 dan harga anulirnya 14.000. Anyelir maksudnya, anyelir. Anyelir. Oke, 14.000. Nah, bisa kita cari lagi ini pertanyaannya, hasilnya. Bila seorang pembeli ingin membeli buket bunga tipe C, namun ingin menambah, berarti C-nya tadi harganya 75.000, ditambah 2 tangkai lili, berarti 2 dikali, lilinya 13.000. 13.000. Ditambah 1 tangkai anyelir, anyelirnya 14.000. Nah, 14.000. Nah, ini hasilnya 75.000 tambah 26.000 tambah 14.000 itu hasilnya 115.000. Oke, jadi jawabannya yang D. Kita lanjut soal yang ke-10. Nah, ini kalau kita perhatikan gambarnya, terdapat dua buah garis sejajar, misalnya ini garisnya, ini garis yang sejajar, ini sama ini. Nah, dipotong oleh sebuah transversal, ini dia transversalnya. Nah,
Sebelumnya sudah kita pelajari jika ada dua buah garis sejajar dipotong sebuah transversal itu ada sudut yang sehadap. Nah, kita lihat di sini mana yang sehadap. Yang sehadap itu yang F dengan C. Nah, F dengan C. Sama besarnya yang sehadap. Kita langsung saja lihat ini jawaban-jawabannya mana yang benar. Dia meminta pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180 derajat. Kita lihat sudut A dan sudut B. Sudut A dan sudut B itu, nah, jumlahnya tidak 180 derajat. Sedang ini tidak. A dan E, ini A dan E ini juga bukan 180 derajat. B dan C. Nah, B dan C ini, untuk B dan C ini dia dalam sepihak. Nah, dalam sepihak. Dalam sepihak itu totalnya 180 derajat. Nah, karena dia dalam sepihak, maka sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Nah, ini sesuai dengan konsep dua buah garis sejajar dipotong transversal. Ingat lagi, ini posisinya dalam sepihak. B dan D, B dan D. Nah, lalu kita lanjut sudut B dan D. Sudut B dan D ini membentuk garis lurus atau berpelurus. Nah, berpelurus itu totalnya juga 180 derajat. Nah, ini benar, ini juga benar. Sudut E dan C. Untuk sudut E dan C ini, kita lihat terlebih dahulu. E ini ternyata ada hubungan sama yang B. Bertolak belakang, besarnya sama. Kita lihat terlebih dahulu tadi sudut B dan sudut C itu karena dia dalam sepihak, totalnya 180 derajat. Sudut B ternyata sama dengan sudut E. Nah, tulis di sini, sudut E ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, bisa kita simpulkan ini jawaban yang E juga benar. E dan C-nya juga 180 derajat. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini untuk soal nomor 11 sampai 25. Kita lanjut di video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.